Kemudian pertanyaan berikutnya setelah manusia lahir itu ya ke dunia ini ya, dia kemana? Kan di ayat di Quran surah Al-Mu'minin itu juga dijelaskan ya itu. Apalagi lanjutannya itu summa innakum ba'da dzalika lamayyitun ya. Kemudian setelah itu kalian akan menjadi mayit ya. Nah, apakah manusia itu ketika mati selesai persoalan ya, jasadnya hancur ya, terurai oleh renik-renik tanah ya, binatang-binatang di tanah dia bersintesa ya kan menjadi materi madda, kemudian selesai persoalan? Tidak gitu ya. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian kami jadikan ya, kamu nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Kalau kita nggak baca Al-Quran ya tentu kita tahu bahwa manusia pasti akan mati itu. Tapi belum tentu kita yakin bahwa manusia nanti akan dibangkitkan ya kan, karena realitasnya belum ada kan yang bisa kita lihat gitu ya, gitu. Maka Quranlah kemudian yang menuntun kita bahwa fase perjalanan manusia berikutnya setelah dia berada di waiting room ya, di tempat transit. Tempat transit itu alam barzakh. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu ya, kalla kalimatun huwa innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu. Jadi jika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka kemudian dia mengatakan qala rabbi ya, Tuhanku irji'uni, bolehkah saya dikembalikan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di fase itu manusia sudah menyesal, dia minta kembali ya, ingin mengulang fase kehidupannya di dunia ya, kalau kita istilahkan ya remedial ya kan itu. Padahal remedial itu hanya dikenal di bangku sekolah. Kalau orang tidak, kalau bangku kuliah yang mengulang SKS, belanja SKS kembali kan. Jadi orang itu mengatakan qala rabbi irji'uni, wahai Tuhanku bolehkah saya kembali. Kenapa dia mau kembali? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, saya ingin mengerjakan amal soleh yang dulunya banyak saya tinggalkan. Nah, Allah jawab kalla ya, sama sekali tidak. Innaha, sesungguhnya kalimatun, perkataanmu itu huwa qailuha, angan-angan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di depanmu sekarang ini ada barzakh. Nah, jadi alam barzakh itu adalah alam di mana manusia transit sementara di situ ya. Dia di situ, dia menunggu ila yaumi yub'atsun, sampai nanti datanya hari yaumil ba'ats, hari kebangkitan itu. Jadi semua yang meninggal itu ya alamnya di situ, itu alam barzakh ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kita kembali karena kita yakin bahwa nanti ya ada perjalanan panjang manusia, dia dibangkitkan nanti di yaumil ba'ats. Nah, tentu tujuannya dalam rangka ya bukan sekedar dibangkitkan begitu saja ya kan itu. Kalau di dalam Quran surah Ghafir itu dijelaskan ya, jadi manusia nanti datang ya di pada mahsyar itu, dan kemudian tentu dalam rangka untuk dihisab. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Dia dimintai pertanggungjawaban gitu. Nah, karena manusia kita ini ya kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban, dan tempat pulang nanti di sana itu ya kesimpulannya hanya ada dua kalau berdasarkan bahasa di dalam Al-Quran ya. Jadi ada tempat yang penuh dengan kebaikan dan ada tempat yang penuh dengan keburukan. Kalau di Quran surah Al-Isra itu ya, Allah Subhanahu wa taala bahasakan wa may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu la yamutu fiha wa la yahya. Jadi barang siapa yang datang kembali kepada Rabbnya, dia sebagai pendosa,
fa innalahu, maka baginya la yamutu fiha wa la yahya. Fa innalahu jahannam, maka baginya itu jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Itu berarti tempat kembali nanti manusia, ya. Ketika dia selesai yaumil hisab, ditegakkan timbangan amal yaumil mizan itu, ya. Dan ternyata nanti kesimpulannya, kalau di dalam Quran surah Al-Qaryah itu dikatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka tentu dia fi 'isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka baginya itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa narun hamiyah itu? Neraka hawiyah itu? Ya, narun hamiyah. Ya, jadi neraka yang apinya menyala-nyala. Gitu. Itu tempat kembali manusia hanya ada dua, ya kan? Itu. Jadi surga, ya, dengan neraka sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Saya mau kembali ke ayat tadi, ya. Wa may ya'tihi, dan siapa yang datang menghadap Tuhannya mukminan, dia mukmin itu qad amilas sholihat, dan dia banyak beramal soleh, fa ulaika darajatul ula, maka mereka itu berada pada kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, dia berada di surga Aden, orang lain istilahkan Taman Eden, ya kan? Min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, ya, itu dengan segala macam kenikmatan. Jadi dari ayat ini, ya, itu digambarkan bahwa tempat kembali itu hanya ada dua, ya. Ketika manusia nanti berada pada fase kebangkitan, ya, itu. Jadi tadi fase kelahiran, kemudian kematian, ya kan? Ya, kematian kan setelah manusia tiba ajalnya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jadi tiap-tiap kita itu sudah ditentukan ajal, tenggat waktunya. Kalau tenggat waktunya sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah, dia tidak bisa dimundurkan. Kalau tenggat waktunya juga belum tiba, dia juga tidak bisa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Jadi kalau belum tiba tidak bisa, maaf, kalau sudah tiba tidak bisa dimundurkan, kalau belum juga tiba tidak bisa dimajukan, gitu. Yang jelas tiap-tiap kita sudah ditentukan tenggat waktu, ya, itu. Kalau di Quran surah Al-Munafiqun itu Allah mengatakan fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang jika ajal, waktu kematiannya itu sudah tiba. Nah, itu kan terkait dengan ayat sebelumnya. Ini pelajaran buat kita, ya. Jadi sebelum ajal itu tiba, ya, istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, ya kan. Nah, tapi kalau di Quran surah Al-Munafiq itu dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Jadi, ya, berinfaklah, belanjakanlah harta kalian, ya, di jalan Allah sebelum datang suatu hari, ya, tentu yang dimaksud hari kematian itu. Ya, yang ketika itu kemudian, ya, tentu dalam keadaan sakaratul maut, ya, digambarkan di ayat ini dia berkata, ya, fayaqula rabbi laula akhartani, andai kematianku itu bisa diundur, ila ajalin qarib, di waktu yang dekat, fa asaddaka, maka saya ingin bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya ingin menjadi orang yang soleh. Itu menunjukkan luar biasanya sedekah, ya, karena di ayat ini secara spesifik disebut fa asaddaka. Kenapa tidak dikatakan fas sholati, ya, atau bil haji, ya, umroh dan seterusnya. Itu. Jadi sedekah itu luar biasa, ya, karena bisa melahirkan pahala jariah. Itu.